Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas A akan menjelaskan mengenai teknik operasi ovariohisterektomi atau OH. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama yaitu Nimade Adinda Aryaningrum NIM 1815, Kadek Leni Martadiana NIM 1819, Nimade Rita Atnyani NIM 18017, dan Lumade Nanda Ayuni S NIM 18016. Langsung saja kita ke videonya. Pertama yaitu terminologi. Ovariohisterektomi merupakan istilah kedokteran yang terdiri dari ovarioktomi dan histerektomi. Ovarioktomi merupakan tindakan mengamputasi, mengeluarkan, dan menghilangkan ovarium dari rongga abdomen. Sedangkan histerektomi adalah tindakan mengamputasi, mengeluarkan, dan menghilangkan uterus dari rongga abdomen. Pengertian ovariohisterektomi merupakan gabungan dari pengertian tersebut, yaitu tindakan pengambilan ovarium, corpus uteri, dan cornua uteri. Ovariohisterektomi dilakukan pada kasus-kasus pyometra, matritis, salpingitis, ataupun keduanya. Selanjutnya yaitu ada indikasi dari ovariohisterektomi. Yang pertama ada sterilisasi agar tidak terjadinya estrus atau bunting. Yang kedua, terapi yaitu tumor sista ovarium dan tumor uterus serta pyometra. Yang ketiga yaitu modifikasi tingkah laku seperti lebih mudah dikendalikan, lebih jinak, serta mengurangi jumlah populasi. Dan yang terakhir untuk penggemukan. Selanjutnya yaitu preoperasi. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Alat-alat yang hendak digunakan harus disterilisasi terlebih dahulu menggunakan alkohol 70%. Alat-alat yang digunakan dalam pembedahan ini meliputi peralatan bedah minor. Yang kedua yaitu persiapan ruang operasi. Ruang operasi dan peralatan yang ada di dalam ruang operasi harus didesinfeksi terlebih dahulu. Ruang operasi juga harus tertutup dan memiliki penerangan yang cukup. Yang ketiga yaitu persiapan hewan. Pemeriksaan visi awal wajib untuk dilakukan sebelum operasi dilakukan. Pemeriksaan visi itu meliputi sinyalmen, berat badan, umur, pulsus, frekuensi nafas, dan suhu tubuh. Yang selanjutnya yaitu anestesi. Pada operasi OH, anestesi yang diberikan adalah secara regional atau anestesi umum menggunakan atrofin sulfat 0,3 ml, ketamin 0,7 ml, silasin 0,3 ml. Setelah dipersiapkan dan dianestesi, hewan dibaringkan dengan posisi dorsal rekumbensi. Daerah ventral abdominal disiapkan sebagai daerah operasi, yaitu sipoid sampai daerah pubis. Umbilikus diidentifikasi dan diperkirakan untuk membagi daerah abdominal menjadi 3 bagian. Pada kucing dilakukan insisi lebih ke kaudal umbilikus mulai dari sepertiga bagian tengah abdominal. Insisi dilakukan pada kulit dan subkutan untuk membuka linea alba. Linea alba dipegang dan diangkat sedikit keluar untuk dapat melakukan insisi. Insisi pada linea alba dilebarkan ke kranial dan kaudal untuk membuka rongga abdomen. Dinding abdominal kiri dikuakkan dan dimasukkan ovariotomy hook. Hook dimasukkan melalui dinding bagian kiri abdominal 2-3 cm ke kaudal ginjal. Hook digerakkan ke medial untuk mengangkat corneum uteri, ditelusuri ke kaudal untuk menemukan bifurkasi uteri dan ke kranial untuk menemukan ovarium. Setelah ovarium ditemukan, dipalpasi adanya ligamentum suspensorium pada ujung proksimal ovarium. Ditarik dan dilakukan pemutusan tanpa merobek pembuluh darah. Dipasang klem di dekat ovarium untuk dilakukan ligase pada pembuluh darah ovarium dengan benang absorbable. Ikatan kedua di atas ikatan pertama untuk mencegah pendarahan. Ovarium diangkat dan penggantungnya dipotong. Cornua uteri ditelusuri sampai pada bifurkatio uteri untuk mendapat cornua dan ovarium sebelahnya. Dilakukan ligase dan pemotongan yang serupa dengan sisi sebelumnya. Lalu dilakukan pemotongan pada badan uterus dan amati terjadinya pendarahan. Diligasi jika ada pendarahan. Potongan badan uterus dimasukkan ke dalam abdominal. Dinding abdominal ditutup dengan 3 lapisan, linea alba, peritoneum, subkutan, dan fascia menggunakan pola jahitan menerus serta menggunakan benang absorbable dan kulit dengan pola jahitan terputus dan menggunakan benang silk. Baik, selanjutnya adalah bagian hasil dan pasca operasi. Setelah hewan selesai dioperasi, hewan diberikan antibiotik. Jenis antibiotik yang kami gunakan adalah kaloxifen injeksi dengan dosis 1 mg per 10 kg berat badan
diberikan secara intramuskular. Berikut adalah ketika kami melakukan injeksi pada kucing. Selanjutnya, gerak hewan dapat dibatasi dengan menggunakan Elizabeth Collar untuk mencegah hewan menjilati bekas luka operasi. Selanjutnya, luka dapat diolesi dengan betadine atau iodium tincture dan diperiksa kebersihannya secara berkala selama 14 hari untuk mendapatkan hasil maksimal sampai luka operasi benar-benar tertutup secara sempurna. Berikut ini adalah perbandingan luka sesaat setelah operasi dengan 4 hari pasca operasi. Baik, sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.